Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli sama punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh Bagong. Alhamdulillah hasil Bagong dapat. Ini Bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan, dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan, sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anaknya hilang pasti datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar, mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang anda ada keluarganya, silakan, kita masih menerima hasil musyawarah. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang sama teman saya tadi WA, ya. Temennya siapa Bu? Epo ya namanya. Nah, warga sini? Bukan. Nanti saya telepon. Nih orang ini, dia WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Depok kembali menjadi perhatian nasional karena babi ngepet. Karena cerita tentang babi ngepet yang berhasil ditangkap oleh sekelompok warga. Dan uniknya lagi, cerita tentang babi ngepet yang ditangkap ini sedemikian viral justru ketika Depok sedang merayakan hari ulang tahunnya, merayakan keberhasilan 22 tahun pembangunan. Seharusnya merayakan 22 tahun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Kota Depok. Tiba-tiba kita semua ditarik mundur kepada cerita tentang babi ngepet. Cerita babi ngepet menutupi cerita atau perayaan ulang tahun Kota Depok. Saya sebagai warga Kota Depok, setelah polisi kemudian menangkap dan mengungkap kebohongan-kebohongan, coba Bapak Ibu semua dan saudara-saudara bayangkan, berita itu begitu viral, dari mulai videonya disebarkan, cerita-ceritanya kemudian disebarkan, ya, seolah-olah itu merupakan satu fakta yang penting untuk diketahui oleh makin banyak orang. Tadi saya bilang ini ditarik mundur. Iya, betapa tidak. Ketika pemerintah Kota Depok dalam setiap kesempatan, dalam banyak kesempatan, ya, sering membanggakan indeks indeks pembangunan manusia Kota Depok, IPM, di mana salah satu unsur di dalam IPM adalah lamanya pendidikan yang ditempuh oleh warga Kota Depok. Depok merupakan salah satu kota yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi di Indonesia. Ya, mungkin kedua atau ketiga. Nah, bagaimana mungkin warga kota yang pendidikannya, skor pendidikannya begitu luar biasa, tetapi
tidak rasional. Ya. Seharusnya keberhasilan pendidikan, salah satu ciri dari keberhasilan pendidikan adalah membangun rasionalitas. Inilah ketika prestasi pendidikan diklaim, tetapi ada fakta-fakta seperti ini. Ketika babi ngepet, ini bukan cuma sekedar sekelompok orang yang berbohong tentang babi ngepet, tetapi bahwa kemudian ribuan orang lainnya ikut menyebarkan berita itu, seolah-olah berita itu satu fakta yang penting untuk diketahui oleh banyak orang. Dengan kata lain, banyak orang percaya tentang cerita babi ngepet ini. Babi ngepet adalah fiksi. Fiksi yaitu satu cerita yang tidak didasarkan kepada kenyataan. Dasarnya imajinasi, fantasi. Nah, dalam rangka ulang tahun Kota Depok ini, lebih baik kita tidak membicarakan babi ngepet. Karena Kota Depok sempat dicanangkan sebagai kota belimbing lebih dari 10 tahun yang lalu, dan sampai hari ini belimbing adalah salah satu buah yang jarang ditemukan di Kota Depok. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudara sempat berkunjung ke Kota Depok atau warga Kota Depok ya, datang ke pesta atau kondangan baik di gedung maupun di kampung-kampung, jarang sekali ada belimbing. Ya, belum selesai berhasil membangun belimbing, membangun Depok sebagai kota belimbing, kemudian diganti menjadi Cyber City. Belum selesai ini soal Cyber City, kita beranjak lagi ke Smart City. Sampai saat ini semuanya itu belum bisa kita ciptakan di Kota Depok. Padahal ratusan miliar uang sudah digelontorkan untuk pembangunan Kota Depok. Nah, Depok juga berusaha menjadi kota layak anak, sementara kasus-kasus kekerasan terhadap anak begitu luar biasa. Ya. Polres Depok menyatakan ada ratusan kasus terhadap perempuan dan anak dalam 1 tahun. Data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahkan lebih dari itu. Kebetulan ketua KPAI-nya tinggal di Depok. Nah, jadi sampai saat ini, ya, walaupun belimbing adalah salah satu buah yang sulit ditemukan di Depok, tetapi sampai saat ini masih dinyatakan Depok sebagai kota belimbing. Sebuah tugu dibangun di ujung Jalan Margonda, tugu belimbing. Bagi saya sebetulnya, daripada kita beralih ke yang canggih-canggih soal Smart City, ya, Cyber City dan sebagainya, udah pastikan aja Depok ini jadi kota belimbing dalam pengertian seluruh Indonesia. Kalau bicara belimbing, lihatnya Depok. Seluruh Indonesia, ya, kalau ingin belimbing itu ingatnya Depok. Dan ketika kita ke Depok, mungkin di banyak rumah warga itu ditanam belimbing. Bukan cuma belimbing, tetapi ada industri-industri turunan belimbing. Selai belimbing, dodol belimbing, keripik belimbing, apapun soal belimbing. Atau mungkin juga bisa diriset, ditemukan bahwa belimbing ternyata mengandung kandungan yang cocok untuk perawatan wajah. Buat kosmetik dari belimbing, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi selesai, tuntas. Jadi sementara sekarang ini nggak selesai, di lapangan kita tidak melihat kenyataan tentang Depok sebagai kota belimbing, tetapi belimbing masih terus diagung-agungkan sebagai ciri khas kota Depok. Lama-lama kota belimbing ini menjadi fiksi, satu cerita yang tidak dibangun atas dasar realitas, karena di faktanya tidak ada
tidak ada kota ini menjadi kota rujukan atau sumber atau inspirasi atau apapun yang berkaitan dengan belimbing. Sehingga Depok Kota Belimbing menjadi fiksi. Seperti babi ngepet tadi, fiksi. Jadi harapan saya sebagai warga Kota Depok adalah cukup babi aja yang ngepet, kotanya jangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.